Kelompok Hizbullah Lebanon semakin membabi buta menyerang posisi Israel di tengah invasi darat di Rafah berlangsung. Al-Mayadin melaporkan puluhan roket Katyusha Hizbullah diluncurkan ke wilayah Kiryat Shmona, Israel. Serangan tersebut mengakibatkan kebakaran hebat hingga kerusakan. Peristiwa ini berlangsung pada Jumat 9 Mei 2024. Militer Israel mengklaim Hizbullah menembakkan setidaknya 35 roket dari Lebanon, namun sekitar 15 proyektil ditangkis oleh sistem pertahanan Iron Dome. Sementara roket lainnya menghantam kota utara Kiryat Shmona. Dalam rekaman yang beredar luas memperlihatkan bangunan dan kendaraan terbakar. Rekaman lain juga memperlihatkan bukit yang luas terbakar hebat. Api berkobar hingga asap tebal membumbung tinggi. Warga sipil mengatakan serangan roket Hizbullah ini telah menewaskan seorang teknisi dan petugas penyelamat. Menanggapi serangan tersebut, IDF membalas dengan menargetkan 6 wilayah yang berbeda di Lebanon Selatan. IDF mengklaim serangan balasannya menghantam 5 bangunan yang digunakan Hizbullah meluncurkan roket. Amerika Serikat tampaknya mulai sadar akan kesalahannya mendukung agresi militer Israel di Gaza, Palestina. Setelah menyesal mengirimkan senjata ke Zionis, kini pemerintah Joe Biden mengakui penggunaan senjata yang dipasok Amerika Serikat oleh Israel di Gaza telah melanggar hukum internasional. Itu menjadi sebuah langkah besar dari Amerika Serikat dalam mengkritik sekutu utamanya tersebut. Namun, pemerintah Amerika Serikat juga menyebut tidak dapat memverifikasi contoh-contoh spesifik di mana penggunaan senjata-senjata AS mungkin telah melanggar hukum internasional. Sebab situasi perang Israel di Gaza sangat kacau, sehingga AS tidak dapat membuat penilaian yang pasti mengenai masalah ini. Penilaian yang tampaknya kontradiktif ini muncul dalam laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kepada Kongres AS yang diwajibkan dalam National Security Memorandum baru yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden pada awal Februari. Sebelumnya, pada Rabu 8 Mei, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku menyesal telah mengirim pasukan senjata ke Israel. Sebab akibat penggunaan senjata Amerika Serikat oleh Israel di Gaza menewaskan para penduduk Palestina. Joe Biden juga memperingatkan Amerika Serikat akan menghentikan pasokan senjata ke Israel jika serangan ke Rafah di selatan Gaza dilanjutkan. Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan di Gaza terakhir melaporkan jumlah korban tewas di Gaza akibat serangan Israel telah mencapai 34.900 orang sejak perang pecah pada Oktober lalu. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB pada Jumat 10 Mei 2024. Setidaknya 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota PBB, sementara 20 negara abstain, namun 9 negara menolak resolusi tersebut, termasuk Israel dan sekutu utamanya Amerika Serikat. Bahkan Duta Besar
Israel untuk PBB Gilad Erdan merobek piagam PBB. Hal itu sebagai tanggapan atas pemungutan suara Majelis Umum yang mendukung rancangan resolusi yang mendukung permintaan Palestina untuk keanggotaan penuh di PBB. Gilad Erdan muncul di hadapan para anggota asosiasi dengan salinan piagam PBB dan mesin pemotong kertas di tangannya. Dalam pidatonya, Gilad Erdan mengatakan bahwa menaikkan status Palestina adalah hadiah untuk gerakan Palestina Hamas. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan dukungan bagi Hamas di tengah perundingan gencatan senjata di Gaza dan tercapainya kesepakatan pertukaran tahanan. Ia pun berpendapat hal itu bisa mempersulit pencapaian kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk gencatan senjata di jalur Gaza. Selain mesin pemotong kertas dan salinan piagam PBB, Gilad Erdan juga membawa foto Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di jalur Gaza sebagai bentuk protes Israel terhadap voting keanggotaan Palestina. This is your mirror. So that you can see exactly what you are inflicting upon the UN Charter with this destructive vote. This is you are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Shame on you. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Israel. Demikian live breaking news kali ini. Untuk informasi lebih lengkap, jangan lupa download aplikasi Tribun X di www.tribunx.com. Selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.